Another story, another anomaly dari SCP Foundation. Selalu mengejutkan dan mencengangkan. Hahaha. Pernah gak sih malu di foto pas lagi kelihatan jelek atau misalnya di tag-tagan Instagram nih, teman kamu ngupload foto bareng kamu, tapi dianya bagus, kamunya jelek, suwe, pantesan di-upload. Sering terjadi, sebuah fenomena. Anomali satu ini gak jauh beda nih. Para anomali yang diamanin SCP Foundation kan selalu unik-unik ya, mind blowing dan gak umum. Kali ini aku akan bahas SCP-096 atau lebih dikenal sebagai The Shy Guy, si pria pemalu. Cie. Udah jadi tugas buat para tim dari SCP buat nangkep anomali yang udah ditandain buat diteliti. Tujuannya buat ngurangin hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi buat ngadepin anomali yang satu ini, agak repot deh. Cerita ini dimulai dari banyaknya laporan kasus orang hilang di pegunungan Yukon. Hal ini menarik perhatian SCP Foundation buat gali dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kawasan itu. Kayak biasa, pas ada tanda-tanda anomali yang muncul, Foundation langsung ngerahin timnya pakai helikopter yang dibagi jadi 2 tim, yaitu Zulu 9A sebagai tim utama dan Zulu 9B sebagai cadangan. Pas itu cuaca di sana tuh dingin banget. Tim Zulu 9A mendarat deket banget sama entitas itu. Padahal kan dingin banget ya, tapi makhluk itu malah gak pakai baju apapun. Dia gak kedinginan sama sekali. Makhluk itu pun meringkuk ngebelakangin tim dan gak bereaksi meskipun tim udah mendekat. Kebetulan pas itu kapten dari Zulu 9A dapat panggilan dari helikopter. Dia nengok ngebelakangin makhluk itu. Sementara tim yang lain pada saat itu lagi ngeliatin makhluk itu. Pas makhluk itu nengok, kan lihat-lihatan tuh ya pada. Makhluk itu mulai nunjukin perubahan emosi. Dia teriak dan angis kenceng banget. Perubahan emosi yang berlangsung cepet banget ini bikin para tim kaget dan auto nembakin senjata ke arahnya. Tapi semua serangan itu gak ngefek loh. Lewat aja gitu tembus kayak debus. Salah banget, karena ini justru bikin makhluk itu makin ngamuk dan mulai membabi buta nyerang tim. Dia pun ngerobek satu persatu bagian tubuh para tim, dikoyak sampai gak bersisa. Ngeri banget ya. Padahal salah satu anggota tim tuh sempat ngeluarin senjata yang kuat, kayak anti-tank gun. Tapi ini tuh cuma jadi luka gores biasa, malah bikin makhluk ini makin ngamuk, brutal, dan makin agresif membantai mereka. Abis semua orang terbantai, gak bersisa, makhluk itu balik tenang dan jinak. Gak ada bukti tersisa dari peristiwa ini karena ya itu, semua korban udah jadi potongan kecil dan berserakan, gak bisa diteliti lebih lanjut. Pas itu cuma kapten dari Zulu 9A yang selamat dan berhasil menghindari serangan itu. Karena kan yang tadi aku bilang ya, dia tuh sempat ngeliat ke belakang. Pas dia balik, tahu-tahu anggota timnya udah pada habis, gak bersisa. Dia buru-buru tuh kasih peringatan ke tim Zulu 9B yang lagi siap-siap mau mendarat. Kapten pun ngasih tahu tim Zulu 9B dan tim itu berhasil naklukin SCP-096. Gimana caranya? Mereka bungkus kepalanya pakai kantong kresek hitam. Di luar negeri ada kantong kresek hitam gak sih? Ya pokoknya pakai tas hitam deh ya. Dan makhluk itu pun tenang. Hal ini mempermudah perpindahan ke fasilitas SCP terdekat. Kalau diperhatiin, perawakan makhluk ini tuh kurus banget sampai gak wajar. Kayak udah gak makan tuh lama banget. Kulitnya juga warnanya seputih tulang. Juga proporsi tangan dari makhluk ini tuh ekstrim banget gedenya. Kurang lebih sepanjang 1,5 meter. Makhluk ini dikasih nama SCP-096. Setelah sampai fasilitas, penelitian pun dilakukan. Para peneliti nyoba nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang memicu dia buat nyerang semua orang sampai gak tersisa satu pun. Menurut para tim yang udah pernah nanganin banyak anomali sebelumnya, makhluk ini masuk ke jajaran anomali yang mematikan dan berbahaya buat ditangani. Ngelihat kemampuan SCP-096 pas penangkapan waktu itu tuh bikin SCP Foundation merasa insecure, gak tenang dan terancam. Kalau ada kemungkinan dia bisa dengan gampangnya meloloskan diri dari tempat tahanannya. Tapi daripada berlama-lama insecure, mereka pun ngejalanin prosedur penelitian yang dibawahi sama seorang dokter namanya Dr. Dan.
Dia ini peneliti senior di fasilitas penahanan SCP yang ada di situ. Dr. Dan tuh juga cukup takut sama anomali satu ini. Dia pun bereksperimen pakai personil kelas D. Mereka ditugasin buat berinteraksi secara langsung sama makhluk ini dan nyari tahu apa penyebab makhluk ini bisa nyerang. Kayak yang pernah aku jelasin di video awal SCP Foundation, orang-orang atau para personil kelas D ini emang dipakein buat berinteraksi sama anomali kelas berbahaya. Karena anomali yang bahaya-bahaya tuh nggak boleh bersentuhan sama personil kelas A atau kelas B. Personil kelas D biasanya diambil di seluruh dunia dari jajaran narapidana yang dihukum karena kejahatan kekerasan, terutama mereka yang dijatuhi hukuman mati. Jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi ini, security clearance levelnya itu semua udah pernah aku bahas di video yang awal ya. Dari penelitian itu, Dr. Dan ngerti perilaku makhluk ini yang akan selalu menyerang personil kelas D kalau mereka melihat mukanya SCP-096. Tahap penyerangannya tuh begini. Pertama, sikapnya berubah. Jadi sedih dan malu. Dia bakalan nutupin mukanya selama kurang lebih 1 menit. Udah gitu, nextnya dia bakalan masuk ke fase penyerangan. Bingung gak? Bingung dong, sama Dr. Dan sama tim pun juga bingung dan kaget. Aneh banget nih anomali satu ini. Penasaranlah mereka, muncul pertanyaan di benak sang dokter. Apakah hal ini berlaku kalau seseorang ngelihat wajah makhluk itu secara nggak langsung, kayak lewat foto atau video? Eksperimen berlanjut. Personil kelas D semakin banyak dipakai dalam percobaan ini. Hasil yang ditemuin justru makin menarik nih. Mereka yang melihat wajah makhluk itu bahkan secara nggak langsung tetap diserang. Seolah-olah makhluk ini tuh ada feeling gitu, ada insting pas lagi ada orang yang mandangin wajahnya. Andai kita punya insting itu, kita tahu ya, nggak usah galau-galau kalau lagi PDKT ya kan. Kemampuan SCP-096 yang cukup berbahaya ini tuh bikin Dr. Dan tim mutusin buat terus ngelanjutin penelitiannya. Buat nyari solusinya. Habis itu SCP-096 ditahan dalam ruangan kubus berukuran 5 meter dan di setiap sisinya dikasihin sensor laser buat pengaman. Ruangan ini dijaga dengan baik dan gak ada alat rekam baik foto maupun video. Dr. Dan eksperimen lagi. Apakah jika visualisasi wajahnya diduplikasi melalui gambar juga akan berdampak buruk? Personil kelas D yang jago gambar visual pun dikerahkan. Tapi ada PR nih, gimana caranya jaga personil ini tetap hidup dalam proses gambar wajah SCP-096? Dr. Dan barengan sama tim nyusun rencana yang panjang dan mendetail buat mastiin semuanya bisa berjalan lancar dengan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Mereka ngirim personil ke dalam sebuah tabung selam bathysphere, kemudian dimasukkan ke bawah air jauh dari tempat SCP-096 ditahan. Dia diminta buat ngelihat foto makhluk itu buat digambar ulang dalam bentuk sketsa pakai pensil. Jadi digambar dulu tuh satu-satu bagian tubuhnya, terakhir baru wajahnya. Pas mulai proses penggambaran wajah SCP-096, reaksi mulai terjadi pada makhluk itu. Gejala perubahan emosi pun muncul. Dia mulai nyerang ruangan secara membabi buta dan dengan gampangnya kabur menerobos tembok gedung. Terus lari menuju target. Sementara itu si personel D terus gambar sampai selesai dan ngirimin gambar itu ke sebuah kapal selam otonom. Dia nggak tahu menau bahaya apa yang lagi on the way ke tempat dia nih. Setelah hasil selesai dikirim, si personil mokat seketika. Diserang sama SCP-096 yang udah nyampe dan membabi buta nyerang dia. Bahkan di bawah laut sekalipun. Setelah kejadian itu, SCP-096 balik lagi ditahan sama tim SCP yang bertugas saat itu, yaitu Foxtrot 303A buat penelitian lebih lanjut. Hasil yang didapat sama tim peneliti untungnya membawa titik cerah. Gambar yang divisualisasikan ternyata nggak bawa bahaya bagi mereka yang ngeliatnya. Yeay! Ini mempermudah tim Dr. Dan buat benar-benar tahu kayak gimana sih bentukannya SCP-096 yang mereka kaji ini. Wajahnya kurus, rahangnya panjang, bahkan sampai 4 kali dari rata-rata manusia. Matanya putih total, kemungkinan buta. Dari data yang diperoleh Dr. Dan, mutusin bahwa makhluk ini terlalu berbahaya buat dipertahanin dan gak boleh dibiarin hidup. Dia pun minta persetujuan para jajaran atas organisasi buat bunuh dan basmi makhluk itu dengan cara apapun. Sayangnya pemirsa, permintaan ini gak ditanggepin.
Organisasi menilai kalau misalnya dibunuh, kemungkinan justru bakalan bawa dampak buruk. Beberapa saat kemudian di daerah lain ada suatu kejadian. Jadi pada tahun 1990 ada pendaki yang fotoin perjalanannya waktu mendaki gunung es. Ternyata dalam hasil tangkapan foto itu tertangkaplah visualisasi SCP-096. Kecil banget, kecili, hampir kayak titik. Kayak musuh yang ada di PUBG yang kamu sniperin biasanya. Kecil banget ya pokoknya. Padahal kan kecil banget ya, karena posisinya jauh pas di foto. Nah, pada saat itu, si pendaki dan keluarga ngeliatin fotonya lagi. Dan mereka baru sadar kayak, ada apaan tuh di fotonya. Saking jauh dan kecilnya tuh makhluk. Sampai-sampai orang yang ngeliat fotonya pun gak nyadar kalau mereka lagi ngeliatin mukanya SCP-096. Kejadian ini bikin SCP-096 bereaksi lagi. Emosi, dia buru-buru ngejar mereka dan jadiin orang-orang itu target. Kalau udah gitu, kan dia brutal banget ya. Gak bakal bisa dihalangin dengan cara apapun, apalagi ditenangin. Dia pun bunuh beberapa staf yang berjaga saat itu. Gak peduli sejauh apapun seseorang ngelihat wajahnya, makhluk ini bakal tetap masuk ke mode menyerang dan akan memburu orang yang ngelihat mukanya dimanapun ia berada. Organisasi SCP Foundation pun berusaha nyetopin dia dan ngerahin seluruh tim buat ngejar dia. Saat itu tim dokter peneliti udah punya beberapa proyek unggulan sebagai solusi buat nahan SCP-096. Meskipun masih dalam tahap pengembangan sih. Tapi langsung dipakai buat nangkep makhluk itu. Namanya Project Scramble. Scramble ini kacamata canggih yang bisa ngacak fitur wajah SCP-096. Jadi orang-orang yang ngeliat mukanya gak bakal terbunuh. Tapi sayangnya gagal pas proses penyelamatan karena ternyata Scramble gak cukup canggih buat ngubah kode pixel yang ditangkap oleh kacamata dalam waktu cepat. Jadi kayak kacamatanya prosesnya tuh kurang cepet gitu, udah keburu diserang sama SCP-096 karena SCP-096 tuh secepat itu. Misi itu berubah jadi malapetaka. Keluarga yang ngeliat foto itu otomatis terbantai dan karena lokasinya ada di pemukiman warga, jadinya hancur parah dan ngakibatin kerusakan dan sejumlah korban jiwa lain. Tim SCP juga udah heboh-heboh tapi gagal buat nanganinnya. Wah, porak-poranda. Dan kalau dipikir-pikir, hal ini terjadi cuma karena seseorang pengen ngenang masa lalunya dengan ngelihat foto-foto lama. Ternyata malah bawa malapetaka. Kacau. Coba deh Gigs, cek foto-foto lama kalian. Jangan-jangan SCP-096 juga ada di salah satunya. Berdasarkan hasil riset yang ditemukan, SCP-096 saat ini masih belum dilumpuhkan. Tapi mereka juga tahu kalau makhluk ini bisa berbahaya, terutama jika diketahui sama publik. Bayangin, kalau penampakan SCP-096 ini disiarin di TV atau viral di sosial media, bisa habis seluruh dunia. Buat nutup pembahasan SCP-096 atau yang dikenal dengan nama The Shy Guy ini, si pria pemalu, aku mau nunjukin ke kalian foto si pendaki yang nangkep penampakan SCP-096 yang satu ini nih. Siap-siap ya.